Shalom saudara, kembali bersama dengan saya Pendeta Ledison Sadi. Saat ini doa dan harapan saya di hadapan Tuhan bagi saudara yang menonton video ini, agar tetap saudara dikaruniakan kekuatan, kesehatan, dilindungi dan dijauhkan dari segala tula yang mewabah saat ini. Puji Tuhan, saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah perkataan Allah yang hidup. Firman Tuhan sanggup menolong dan melepaskan kita dari segala macam kecemasan yang kita cemaskan. Firman Tuhan yang akan saya bagikan terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 32 dan ayat 33. Firman Tuhan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Yesus. Kita melihat di sini bahwa berdasarkan pengalaman Saul dalam kehidupannya, ia sudah bertahun-tahun berada dalam dunia militer. Ia sudah bertahun-tahun berada dalam peperangan. Dan dia secara jasmani dengan mata lahiriannya, dia dapat melihat siapa yang dapat berperang dan siapa yang tidak dapat berperang. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kadang pandangan mata jasmani kita dapat salah dalam menilai seseorang. Di sini Saul dalam hal ini menilai Daud dalam keadaan salah. Dia tidak tahu potensi yang ada dalam diri Daud. Dia tidak tahu kemampuan yang ada di dalam diri Daud. Dia tidak tahu bahwa Daud memiliki potensi yang besar dari Allah. Sehingga dia melihat bahwa Daud tidak mungkin bisa mengalahkan orang Filistin. Tidak mungkin ia bisa mengalahkan Goliat, sedangkan pasukan prajuritnya saja tidak mampu untuk mengalahkannya, apalagi dia seorang diri. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kadang manusia memiliki pandangan seperti itu. Kadang orang-orang yang sudah berumur melihat bahwa anak muda itu tidak bisa, tidak mampu dan lain sebagainya. Mereka memiliki penilaian berdasarkan pengalaman. Saudara, mari kita tinggalkan penilaian berdasarkan pengalaman, karena pengalaman bukanlah guru yang terbaik dalam kehidupan ini. Firman Allah adalah suatu kebenaran Allah. Ini adalah landasan pemikiran kita, landasan penilaian kita, bukan pengalaman. Pengalaman bisa salah. Kita tidak bisa menerapkan pengalaman kita kepada orang lain. Kita bisa menerapkan hanya firman Tuhan kepada orang lain. Tetapi pengalaman kita tidak bisa terapkan kepada orang lain. Itulah sebabnya pakailah pola kebenaran firman Allah di dalam menilai seseorang. Puji Tuhan saudara, di sini Daud mau menunjukkan kepada Saul bahwa apa yang dia nilai, apa yang dia pikir tentang Daud itu tidak benar. Maka di sini Daud mau menyatakan kepada Saul bahwa Allah yang ada di dalam diri Saul, Allah yang ada di dalam diri Daud adalah Allah yang sama. Tapi perbedaannya adalah Daud sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sungguh-sungguh meyakini akan Allah. Tetapi Saul dan prajuritnya tidaklah sungguh-sungguh meyakini Allah. Itulah sebabnya di dalam segala hal di mana Saul dan prajuritnya hanya selalu memikirkan Goliat, hanya selalu memikirkan musuh-musuh mereka pada masa itu yang mendatangkan ketakutan. Yang menjadi dasar pemikiran mereka adalah ketakutan, kecemasan dan kecemasan. Nah, hal inilah yang membuat Saul dan para prajuritnya tidak bisa maju, tidak bisa berkembang. Mereka tidak bisa mengalami kebangunan rohani. Ketakutan yang dialami oleh Saul dan semua orang Israel yang disebut tentara Israel pada masa itu membuat mereka tidak bisa maju, tidak ada perkembangan dalam kehidupan rohani mereka. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kita tidak bisa hidup seperti itu. Mari kita seperti Daud. Kita harus memiliki kehidupan yang seperti Daud, yang setiap hari
Tuhan, yang setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan, yang setiap hari membicarakan Tuhan. Saul dan prajurit-prajuritnya setiap hari membicarakan ketakutan, setiap hari membicarakan kecemasan, mengangkat kecemasan dan ketakutan di dalam diri mereka, dan membuat ketakutan dan kecemasan itu lebih besar daripada Allah. Saudara, kita tidak bisa hidup seperti itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani menerobos ketakutan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani menerobos kebimbangan, keraguan di dalam kehidupan kita. Kita harus meyakini firman Allah. Bukankah Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu, aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu. Ini perkataan Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya. Allah akan selalu menyertai jika benar-benar kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, mari kita jadilah anak-anak Allah. Kita harus memiliki kehidupan seperti Daud. Dia memiliki pengalaman bersama dengan Allah, sehingga Daud dapat menerobos apa yang tidak bisa diterobos oleh Raja Saul. Daud bisa menerobos apa yang tidak bisa diterobos oleh prajurit-prajurit Saul. Daud dapat menerobos dengan kekuatan Allah. Dia dapat memenangkan peperangan pada masa itu. Bukan dengan peralatan perang yang lengkap, yang wow. Dia hanya dengan tongkat dan ali-ali dan 5 batu. Allah dapat memakai apa yang ada di tangan kita. Selama kita bersandar kepada Dia, selama kita mengandalkan Dia dan mengakui Dia sebagai Allah, Allah sanggup memberkati, Allah sanggup memakai apa yang ada pada kita. Disinilah kekuatan Allah bekerja. Disinilah Daud mengalami kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, Saul dan prajuritnya tidak mampu menerobos kekhawatiran. Ketika seseorang seperti Saul dan seperti orang Israel tidak mampu menerobos kekhawatiran hidup, maka disitulah segala yang baik yang Allah taruh dalam diri kita terkubur rapat-rapat. Kekhawatiran membuat diri kita tidak bisa maju. Kekhawatiran membuat diri kita tidak bisa berkembang. Kekhawatiran membuat kita tidak bisa mengalami kebangunan rohani. Kekhawatiran membuat potensi yang ada dalam diri kita tidak bisa maju. Saudara, tinggalkan dan jangan hidup dalam kekhawatiran. Jika kekhawatiran bisa menolong, baiklah, kita akan khawatir. Tapi kekhawatiran tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Mari kita terus melangkah dalam kekuatan Allah seperti Daud. Kekhawatiran hanya membuat seseorang menjadi lemah dan tidak berdaya. Kekhawatiran hanya membuat orang hanya bisa berjalan di tempat, berlari di tempat, dan ini buang-buang energi. Majulah bersama dengan Tuhan seperti Daud. Orang yang khawatir melihat masalah, maka dia tidak akan maju. Dia tidak akan mau melangkah. Tetapi orang yang memiliki kebenaran Allah seperti Daud, ia melihat masalah, ia akan maju, ia akan terus melangkah dan melangkah dan melangkah, dan dia akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan. Masalah akan membuat dia semakin besar, bukan masalah membuat dia semakin kecil. Orang yang berpegang pada firman Tuhan, masalah justru dipakai untuk membuat dia semakin hebat dari masalah. Inilah Daud. Akhirnya Daud dapat mengalahkan Goliat. Akhirnya Daud dapat menang terhadap Goliat karena
dia memegang firman Allah sebagai pedoman dalam kehidupannya, sebagai dasar pengalamannya, sebagai dasar perjalanan hidupnya. Dia berkata bahwa jangan ada satupun yang cemas, yang khawatir, yang gelisah karena musuh-musuh itu. Daud berdiri, Daud maju dengan apa yang ada padanya. Dia menerobos dalam kehidupan yang ditakuti oleh orang Israel. Dia maju terus dan akhirnya dia menang. Dia dapat menumbang, dia dapat merubuhkan kekhawatiran yang ditakuti oleh orang Israel. Majulah bersama dengan Tuhan. Untuk menerobos kekhawatiran, pertama kita harus memiliki firman. Dan firman itu harus berakar di dalam diri kita. Firman itu harus hidup di dalam diri kita. Supaya kita tidak bisa dikalahkan oleh kekhawatiran. Tetapi kita bisa mengalahkan kekhawatiran dan menerobos kekhawatiran untuk meraih kemenangan. Allah telah memberikan fasilitas itu, yaitu firman Allah. Dan Allah telah mengaruniakan Roh Kudus untuk menyertai kita selama kita hidup dalam dunia. Sehingga kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari, majulah bersama dengan Tuhan. Masalah yang ada di depan kita, masalah setiap orang berbeda-beda. Tetapi mari, jangan biarkan masalah itu membuat kita hidup dalam kecemasan. Jangan membuat masalah itu membuat kita memelihara kecemasan. Tetapi biarlah semua yang datang, persoalan yang kita alami, mari kita gunakan firman Allah untuk maju di dalam Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita sama-sama diberkati oleh Allah. Dan biarlah melalui kebenaran firman ini, kita terus maju, mengembangkan potensi kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Puji Tuhan.